Shalom, jumpa lagi dengan saya di Kelas Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan atas hari baru yang Kau anugerahkan bagi kami. Kami rindu firman-Mu terus menerangi hidup kami Bapa. Amin. Bagian firman Tuhan kitab Injil Markus pasal 14 ayat 10 dan ayatnya 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Yudas mengkhianati Yesus. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengar dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Demikian jauh firman Tuhan. Pencinta Klafos yang diberkati Tuhan, cerita Yudas adalah cerita yang tidak asing bagi setiap kita. Dan terkadang Yudas selalu dikait-kaitkan dengan pengkhianatan. Karena Alkitab mencatat Yudas mengkhianati Yesus. Kita tidak membahas tentang hasil dari apa yang dilakukan oleh Yudas, yaitu dengan menerima uang dari hasil pengkhianatan. Tetapi kita belajar mengapa sampai Yudas itu mengkhianati Yesus. Karena di firman Tuhan mencatat bahwa Yudas adalah murid yang terpenting dari sekian muridnya Yesus. Mengapa? Karena dia sangat dipercaya. Dia diberikan kesempatan memegang uang kas, bahkan dia sangat dekat dengan Yesus. Tetapi Alkitab mencatat dia mengkhianati Yesus. Nah, pertanyaannya, apa yang menyebabkan Yudas itu mengkhianati Yesus? Nah, kalau kita belajar lewat bagian kebenaran firman Tuhan, dikatakan bahwa lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Yudas memberi niatnya untuk menyerahkan Yesus kepada para imam-imam besar. Hal ini terjadi karena sudah pasti Yudas punya motivasi dan keinginan tersendiri. Saya percaya kalau Yudas mengenal siapa Yesus dan motivasinya hanya untuk mengikuti Yesus, mau untuk setia menjadi murid Yesus, pasti dia tidak akan mengkhianati Yesus. Tetapi karena ada motivasi-motivasi dari hidupnya Yudas, itu yang membuat sehingga Yudas berniat untuk mengkhianati Yesus. Nah, pencinta Klafos yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana supaya kita memiliki niat yang baik dan benar kepada Tuhan? Ada banyak orang Kristen menjalani hari-hari hidupnya karena dia tidak memiliki motivasi yang benar di dalam perjalanan kekristenannya, membuat sehingga tanpa ia sadari ia melakukan pengkhianatan kepada Yesus. Pengkhianatan di sini saya tidak berkata pada hal-hal seperti saudara mungkin pindah agama, ataukah saudara mengkhianati dengan cara-cara yang seperti menyakiti orang. Tidak saja seperti itu saudara, tetapi mengkhianati di sini adalah ketika saudara tidak hidup taat dan setia kepada perkataan Tuhan. Saudara tidak hidup setia kepada janji-janji Tuhan. Saudara tidak hidup seperti apa yang Tuhan rancang dalam hidup saudara. Itulah proses pengkhianatan yang tanpa kita sadari kita lakukan dalam hidup kita. Ada banyak orang Kristen setia dalam pelayanan, tetapi hidupnya penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, dia stres, bahkan merasa bahwa hidup takut, hidup khawatir ketika masih hidup itu biasa. Tapi saya katakan bagi saudara, itu tidak biasa. Mengapa? Karena Allah tidak merancang kita untuk hal demikian. Orang mengalami ketakutan, stres, galau, itu adalah produk Adam yang pertama. Kita bersyukur lewat Yesus Kristus, kita sudah dijadikan sebagai ciptaan baru. Ciptaan lama Adam pertama itu sudah pergi dari hidup kita. Kita tidak punya lagi sifat dosa. Tapi yang kita miliki adalah sifat Kristus. Sifat kemenangan itu yang kita miliki. Dan sifat kemenangan yang kita miliki itulah yang membuat saudara dan saya hidup berkemenangan di tengah-tengah dunia ini. Tekanan situasi kehidupan yang sulit tidak bisa mengintimidasi hidup kita. Bahkan keadaan dan apa kata orang atas hidup kita itu tidak bisa mengintimidasi hidup kita. Nah, kalau hal-hal itu mengintimidasi hidup kita, akhirnya kita mempersalahkan sana, mempersalahkan sini, dan sebagainya. Saya katakan itu hasil produk Adam pertama. Dan itu sifat dosa yang ada pada hidup kita. Padahal kita ini lewat Yesus Kristus, kita tidak lagi memiliki sifat dosa. Tapi saudara dan saya sudah memiliki sifat Kristus. Dan kalau orang Kristen masih hidup, tidak menyadari kalau dia sudah memiliki kehidupan yang baru, terus dia masih tinggal terus di dalam hal-hal yang membuat dia hidup melakukan dosa, maka saudara tidak heran kalau dia akan mampu untuk mengkhianati Yesus. Nah, oleh karena itu saya mengajak saudara, mari kita bangun kesadaran kita.
peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus bagi kita. Firman Tuhan katakan, kita sudah diberikan menjadi ciptaan baru. Mari kita hidup berjalan sebagai ciptaan baru. Ciptaan baru itu ciptaan yang tidak stres, ciptaan yang tidak hidup dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, ciptaan yang tidak hidup jatuh bangun dalam dosa. Tapi ciptaan baru itu ciptaan yang benar-benar menjalani hari-hari hidupnya. Dia berjalan seperti apa kata firman Tuhan. Itu yang membuat kalau kita hidup sebagai ciptaan baru, kita tidak akan pernah mengkhianati Yesus lewat perkataan, lewat apa yang kita pikirkan, lewat apa yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu belajarlah untuk taat dan setia kepada Tuhan dengan cara izinkan firman terus bergerak dalam hidup saudara. Izinkan firman Tuhan itu terus membangun, memproses hidup saudara. Sehingga ketika hidupmu diproses oleh firman, engkau akan mampu taat dan setia. Kalau kau taat dan setia, sudah pasti kau tidak akan mengkhianati Yesus. Kau akan selalu setia kepada Yesus. Kau akan setia pada janji-janjinya. Dan itulah yang membuat hidupmu akan diberkati Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus menolong kita di masa-masa minggu sengsara ini. Mari kita belajar untuk terus melihat karya Yesus atas hidup kita. Ingat, kita bukan lagi produk Adam pertama, tapi kita adalah produk Adam akhir, yaitu kehidupan baru yang telah kita miliki. Yesus datang membawa kehidupan baru itu. Seperti dia katakan, aku datang supaya mereka memiliki hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hidup itu sudah kita miliki. Mari kita berjalan dari kehidupan baru. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Engkau terus menyadari kami adalah ciptaan baru. Roh Kudus tolong kami agar kami hidup berjalan pada ciptaan baru itu. Mampukan kami untuk kami berjalan pada ciptaan baru yang telah Kau berikan bagi kami. Dalam nama Yesus, kami mohon Roh Kudus bekerja dan menolong kami, menuntun kami lewat firman-firman Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.